baik itu bisa berjalan di lapangan. Makanya begitu saya dilantik, saya pertama kali sidak itu ke sana. Oke. Saya langsung sidak ke sana memastikan bahwa rekomendasi dari UKP 4 dan juga KPK yang sudah dilaksanakan oleh Cak Imin per 1 Oktober 2014 kemarin itu benar-benar berjalan di lapangan. Dan saya cek so far so good sih. Tapi kan ini harus terus dimonitor gitu. Pertanyaan saya tadi Pak Anies, ketika memang tujuannya baik sih Anda belusukan, jadi Anda tahu kondisi di lapangan yang terjadi seperti apa. Tetapi tidak akan berdampak apa-apa ketika polisi tidak ada perubahan seperti itu. Nah ya, pastilah bahwa saya ataupun kolega-kolega saya di kabinet kerja yang melakukan belusukan, para menteri yang melakukan belusukan atau sidak atau apapun namanya, itu pasti memikirkan mengenai refleksinya ke dalam kebijakan, memikirkan soal efeknya ke dalam kebijakan dari kementerian masing-masing. Jadi kalau saya melakukan sidak, pasti bukan sidaknya yang terpenting. Yang terpenting adalah efek dari sidak itu terhadap perubahan. Bukan, efek dari sidak itu terhadap implementasi, terhadap perubahan kebijakan. Karena sidak itu kan bisa dilakukan untuk dua konteks. Konteks pertama, dengan melakukan katakanlah belusukan ya, kita menemukan fakta di lapangan dan kemudian kita bisa bisa coba dialogkan dengan sistem yang ada. Apakah masih ada bolong-bolong di sistem itu apa tidak? Kalau misalnya ada, berarti dari sidak itu kita bisa memperoleh gagasan dan ide bagaimana untuk menutup bolong-bolong dari sistem itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sistemnya sudah bagus, kita bisa memastikan apakah sistem yang bagus ini juga berjalan di lapangan. Implementasinya apakah sama? Nah, jadi dengan melakukan belusukan kita bisa melakukan dua hal itu. Jadi satu sisi adalah untuk memastikan sistem yang baik berjalan sesuai apa adanya. Yang kedua adalah kalau sistemnya ada bolong-bolongnya itu bisa ditutup gitu loh. Bahkan kalau misalnya secara keseluruhan sistemnya tidak atau kurang baik ya bisa dirubah. Gitu. Begini, ini kok karena rekan saya tadi udah mancing-mancing soal belusukan begitu. Kemarin tuh emang apakah harus sampai manjat pagar kan? Ketok-ketok dulu lah, ya kan? Loh kalau soal itu ya pasti sudah. Makanya yang ngejudge saya, misalnya yang menghakimi saya melanggar hukum lah atau apalah. Ya itu kan karena mereka tidak bertanya dulu faktanya di lapangan seperti apa. Kita datang udah pakai assalamualaikum. Udah baik-baik lah ya. Udah banyak orang. Sudah Sudah assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Ya waktu assalamualaikum nggak ada yang jawab. Tapi ketika misalnya ada beberapa kan saya banyak orang kan ya. Jadi begitu ada yang berteriak, ada yang apa, dijawab ya, tapi nggak pernah dibuka. Itu hampir setengah jam loh. Saya udah ketok-ketok, kan itu pagar, terus kemudian ada tertutup rapat ya, Bu? Pagar tertutup rapat, atau ada fibernya kan. Tapi kan yang di lubang gembok itu kan ada lubang gemboknya. Saya udah ngelongok lubang gembok itu, udah teriak lewat lubang gembok itu. Sampai akhirnya Anda mengeluarkan statement, saya ini Menteri Tenaga Kerja. Itu sudah tahap yang sekian. Itu setelah ngetok-ketokin gemboknya ke pagar, terus kemudian saya bergeser ke samping agak ngelongok gitu, terus bilang dan buka kepala asramanya di situ tuh di luar, dia di teras malah masuk ke dalam telepon. Nah jadi ya saya nggak ada pilihan. Coba kalau misalnya Anda jadi saya misalnya, kalau nggak dibukain, saya menteri, ya kan? Terus kemudian itu berada di bawah kewenangan saya mau sidak, terus nggak boleh masuk, terus pulang. Betul. Terus saya pulang. Nothing kan? Ya makanya saya nanya kepada publik, kepada Anda misalnya, kalau Anda jadi menteri, lalu sidak, nggak boleh masuk, apa yang akan Anda lakukan? Ya gagal Pak Menteri kalau misalnya Pak Menteri pulang gitu. Ya, jadi ada proses yang panjang. Makanya karena tapi itu. nggak ada perlawanan setelah itu ya? Kenapa? Nggak ada perlawanan. Nggak ada, ya mungkin karena di dalam tuh yang pemegang otoritasnya kan barangkali nggak di situ kan. Ada berapa banyak sih lokasi-lokasi yang sejenis begitu? Saya tidak tahu persis ya. Ini saya masih minta datanya, misalnya seberapa banyak penampungan-penampungan yang dimiliki oleh PJTKI kita itu. Tapi dari kemarin aja kan yang kita sidak itu satu, lalu pada waktu mau keluar, udah keluar mau balik ini ceritanya, mau pindah ke yang di satunya yang di Bekasi itu warga bilang, Pak yang di sebelah itu juga penampungan juga? Penampungan, nggak ada yang bilang begitu. Yang sebelumnya saya sempat tanya juga ke warga, ada yang nggak tahu bahwa itu penampungan. Tapi pas jalan ada informasi bahwa itu juga penampungan. Akhirnya mampir, masih di gang yang sama. Mampir ke situ dalam kondisi terkunci, ya kan? Pada akhirnya kita tunggu, tapi dibukain baik-baik. Setelah dibuka, di situ ada 50 orang. Wow. Kondisi tempat seperti apa? Oh, parah banget. Maaf ya, agak-agak. 50 kotor, orang gitu. ya, 50 orang hanya dengan satu kamar mandi, ya kan, satu WC,
Nah bayangin, hidup yang seperti itu tidak ada pelangnya. Siapa sih yang bermain di balik itu semua? Ini kan kadang-kadang mereka ini juga punya kepanjangan tangan di birokrasi. Ini lagi ngintip gitu kan tuh. Ya. Siapa yang ada itu tempat mandi itu? Itu tempat mandi. Ember itu? Iya itu tempat mandi. Tempat terbuka kayak gitu. Jadi itu tertutup berarti ini ada tembok rumah, terus kemudian di sini tembok pembatas. Terus kira-kira panjangnya sekitar 6 meter kali mungkin 1,5 begitu. Terus ada keran banyak kayak keran wudhu. Banyak sekali. Nah saya tanya, Anda kalau mandi gimana? Di bawah keran itu? Di situ Pak, rame-rame. Iya, rame-rame karena kerannya banyak kan. Ya. Saya bayangkan, wah ini kalau gila ini kalau begini nih modelnya. Siapa sih Pak yang bermain di situ Pak Anies? Nah saya nggak tahu ya, saya nggak tahu persisnya, tapi saya yakin banyak lah, banyak yang bermain di situ. Tapi intinya beginilah. Intinya saya tidak akan menghalangi siapapun yang hendak mengembangkan usaha ataupun berbisnis ya di dunia pertikaian, katakanlah begitu. Nah tetapi yang terpenting adalah bahwa TKI itu juga manusia. Ya calon-calon tenaga kerja kita ini juga manusia, sehingga mereka harus diperlakukan secara baik, mereka harus diberi pelayanan yang terbaik, harus diberi perlindungan yang terbaik. Itu saja. Siapapun kalau misalnya mau terlibat di situ silahkan, saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan menghalangi. Yang penting pokoknya pelayanannya harus baik, perlindungannya harus baik, itu saja. Nah, lalu lintas pun juga harus baik Pak, karena kalau lalu lintas tersendat Pak, ini namanya Hanif Dakiri bisa naik ke raider terus nih, kemana-mana. Kita akan bahas selanjutnya masih bersama dengan Menteri Tenaga Kerja. Usai jeda pariwara berikut kami.